Riza Umatin Masrifah dan teman saya Eka Herniati akan mempresentasikan pendidikan inklusi yang berjudul Kegiatan Pembelajaran dan Prinsip-prinsip Pembelajaran Inklusi. Yang pertama yaitu penempatan peserta didik. Menurut Badrudin, penempatan peserta didik yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan menggunakan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik pada kelas dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Nah, pengelompokan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis, kelamin, dan umur. Nah, pengelompokan juga dapat didasarkan pada perbedaan individu yang berupa minat, bakat, dan kemampuan. Mijun mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama yaitu ability grouping dan yang kedua yaitu subgrouping within the class. Yang pertama yaitu ability grouping, pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah. Nah, kalau subgrouping within the class yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting kelas. Menurut Prihatin, pengelompokan berdasarkan karakteristik peserta didik dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama pengelompokan berdasarkan minat, yang kedua pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus, pengelompokan beregu, pengelompokan tutorial, pengelompokan penelitian, pengelompokan kelas utuh, dan pengelompokan kombinasi. Nah, jadi dengan adanya pengelompokan peserta didik bukan dimaksud untuk membeda-bedakan peserta didik, melainkan untuk membantu mereka agar dapat berkembang seoptimal mungkin melalui setiap keistimewaan yang dimiliki, serta memudahkan pendidik dalam memilih model pembelajaran yang akan disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu penilaian dan sertifikasi pendidikan inklusi. Dalam pasal 8 Permendiknas nomor 7 tahun 2009 dipaparkan bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya, tenaga pendidik sangat berperan penting untuk mewujudkan cita-cita dan dari pendidikan inklusif. Untuk itu, tenaga pendidik yang memahami pendidikan inklusif sangat diperlukan agar terciptanya kondisi kelas yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun, masalah yang dihadapi saat ini masih banyak tenaga pendidik yang belum memahami tentang pendidikan inklusif karena mungkin masih sedikit yang berminat untuk mengajar di sekolah yang ada pendidikan inklusifnya karena membutuhkan ketelatenan. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses membelajarkan peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara efektif dan efisien. Nah, pembelajaran dapat dipandang melalui dua sudut pandang. Yang pertama, pembelajaran merupakan suatu sistem. Nah, pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang terstruktur, antara lain yaitu tujuan pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran berupa remedial dan pengayaan. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu Eka Herniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Herniati dari Prodi BGMI semester 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari kami Riza Umatin Masrifah. Yang kedua, di sini ada pembelajaran. Nah, pembelajaran itu merupakan suatu proses. Maka pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam rangka membuat siswa untuk belajar. Jadi di sini tuh ada prosesnya. Prosesnya meliputi apa saja? Yang pertama, persiapan dari mulai merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan perencanaan mengajar, dilengkapi dengan persiapan media belajar dan evaluasi. Yang kedua, di sini ada pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada persiapan pembelajaran
yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, di sini ada menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola yang berbentuk pengayaan atau penambahan jam mata pelajaran dan remedial bagi siswa yang mendapatkan kesulitan belajar. Adapun di sini dalam proses pembelajaran ada hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Metode pembelajaran meliputi metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode diskusi. Yang kedua, strategi pembelajaran meliputi strategi ekspositori, strategi inquiry, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran konstekstual. Jadi, dengan adanya keberagamaan peserta didik, maka dalam implementasinya kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional perlu dilakukannya modifikasi yang sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusi berlangsung dengan pendekatan bahan ajar dan media yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Nah, dalam proses pembelajarannya, di sini guru diminta untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam menyajikan pelajaran. Di samping itu juga, guru harus mampu untuk memanajemen kelas agar tercipta kondisi yang efektif. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Di sini prinsip ada 2. Yang pertama, prinsip pembelajaran secara umum, dan yang kedua, prinsip pendidikan inklusif dalam pembelajaran. Yang pertama, prinsip pembelajaran secara umum meliputi prinsip motivasi, prinsip latar atau konteks, prinsip keterarahan, prinsip hubungan sosial, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip individualisasi, prinsip menemukan, prinsip pemecahan masalah, dan prinsip kasih sayang. Dan yang kedua, prinsip pendidikan inklusif dalam pembelajaran. Di sini, inklusif merupakan suatu perubahan yang dapat menguntungkan tidak hanya anak berkebutuhan khusus, akan tetapi juga anak pada umumnya dalam kelas. Nah, prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif ini adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama dan dapat belajar hidup bersama. Sekian.